Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwas semua, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, hari Rabu malam Kamis, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam agenda rutin kita, ya, kajian bahasa Arab. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, waktu yang kita luangkan, ya, bahkan finansial yang kita keluarkan, mendapatkan balasan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Taib ikhwas semua, kita lanjutkan kembali, ya, tidak berlama-lama. Mudah-mudahan setelah ini fi'il mudhari', kemudian setelah itu fi'il amar, baru kita mencoba sedikit belajar untuk tatbik ataupun membaca kitab. Kemudian baru kita akan masuk ke buku yang akan kita pelajari bersama. Tapi khas semua, untuk buku kayaknya sudah dipesan, ya, sudah dipesan alhamdulillah. Insya Allah kan tidak sampai 2 minggu sudah sampai. Jadi nanti kita sekali ini, kemudian pertemuan satu kali lagi. Pertemuan berikutnya adalah kita belajar tatbik atau mempraktekkan apa yang kita dapat sebelum kita masuk kitab. Setelah itu baru kita masuk di kitab bahasa Arabnya atau metode membaca. Karena ini tujuannya, ya, tujuan dari belajar kita hari ini itu adalah, waalaikumsalam, bisa membaca kitab gundul, ya, maka kita tidak menekankan untuk pengucapannya, ya, sehingga kita mungkin belajarnya akan jarang praktek untuk kaulnya atau ngomongnya, namun lebih ke cara bagaimana kita bisa membaca dan menerjemahkan kitabnya itu, kan begitu, ya. Karena dalam bahasa, kalau kita belajar bahasa itu pasti yang pertama kalam, ngomong, yang kedua kitabah, kan begitu, bisa menulis dan bisa membaca dan menerjemahkan, seperti itu. Namun untuk kalamnya, untuk hari ini mungkin belum kita prioritaskan. Begitu juga kitabahnya juga belum. Minimal kalau melihat tulisan bahasa Arab bisa membaca dan menerjemahkan. Nah, insya Allah itu yang akan kita tuju terlebih dahulu. Tapi khas semua, kita akan masuk ke fi'il mudhari'. Namun sebelum masuk mungkin kita sedikit murojaah. Apa kemarin fi'il madhi artinya? Lampu. Kata kerja lampu, ya. Kemudian berapa wazan atau pola yang ada? 14, sesuai dengan domir. Apa itu domir kemarin? Kata ganti. Jadi ada 14 kata ganti di dalam bahasa Arab, sehingga dia satu orang wanita dan dia satu orang laki-laki itu berbeda caranya, ya. Kemarin sudah dihafal Pak di rumah, huwa, huma, hum. Insyaallah sudah, ya. Sebagian belum. Tapi karena kita tidak takalam, ya, tidak berbicara yang menjadi prioritas utama, sehingga kita tetapi sedikit kita akan belajar cara ngomongnya. Namun minimal dikala kita membaca konteks bahasa Arab, ya, minimal Al-Qur'an, kita akan tahu mana fi'il, mana isim, mana huruf. Seperti itu. Tapi ikhwas semua, saya langsung melanjutkan ke fi'il mudhari' karena tidak jauh berbeda, ya. Apa itu fi'il mudhari'? Jadi fi'il madhinya kita sudah lalui. Yang mungkin belum belajar, nanti lihat di itu, ini kan direkam, ya. Nanti ada, kalau mau tengok-tengok dari awal insya Allah ada. Hanya mungkin yang pertama sekali aja yang nggak nampak. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja sekarang atau yang akan datang.
Jadi mudhari ini mempunyai dua keadaan, sekarang dan yang akan datang. Namun biasanya yang akan datang itu mendapat tambahan huruf sa atau saufa. Kalau sa ini misalkan sa'adribu misalkan ya, huruf sin, kemudian kita ngomong sa'adribuka, ini saya akan pukul kamu. Akan itu nggak lama-lama, paling ya setengah jam lah begitu. Tapi kalau saufa itu lama banget, sehingga di dalam Al-Quran itu kalau berbicara akhirat, saufa ta'lamun, saufanya itu nanti, akannya itu panjang begitu, sehingga dia menggunakan kata saufa bukan sa, tetapi artinya sama-sama untuk yang akan datang. Namun mudhari, kalau kita belajar fi'il yang namanya mudhari, yaitu yang sedang dikerjakan atau sesuatu yang akan datang. Jadi dia mempunyai dua. Kemudian sebelum masuk ke sana ada istilahnya namanya huruf mudharaah. Ya, harful mudharaah atau huruf mudharaah. Apa itu? Biasanya kalau di pondok-pondok ya itu disingkat dengan Anita kalau yang pernah belajar. Berarti ada huruf hamzah, nun, kemudian ya dengan ta. Ini adalah namanya fi'il mudharaah. Ini namanya. Hurufnya bukan fi'il, huruf mudharaah. Fungsinya apa? Huruf mudharaah ini letaknya selalu di depan kata kerja. Jadi huruf yang keempat ini posisinya dia di depan kata kerja. Nah, nanti kita akan ngerti fungsinya. Nah, kalau ana ini biasanya itu alif ya, itu untuk ana. Jadi misalkan aktubu. Nah, yang aslinya tadi kataba ada tambahan. Huruf nun biasanya untuk nahnu. Ya, nanti kita langsung kita buat seperti kemarin. Huruf ya ini untuk huwa, huma, hum, dan nanti kecuali hiya ya, hiya berbeda. Begitu juga tak, anta, antum, antum. Kebanyakan ini mukhatab, ini yang ghaib, orang yang ketiga. Kebanyakan seperti itu. Kalau tak, dia untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna pakai tak semua. Plus ya ditambah di sini. Iya. Tapi kita langsung terapkan ke pola yang kemarin ya, Pak. Jadi harap diingat kalau ingin mudah ngapalnya, apa itu huruf mudharaah ya? Anita. Nah, alif, nun, ya dengan ta. Dia selalu di depan fi'il mudhari. Namanya harful mudharaah, huruf mudharaah. Supaya mudah menghafal. Kita menggunakan wazan yang kemarin, ya, rumus yang kemarin, ya, fa'ala yaf'alu. Nah, dalam hal ini ya Pak, kalau sedikit saya singgung, meskipun nanti ada babnya sendiri. Fa'ala, kalau kita mendapatkan fi'il madhi, ya, fi'il madhi, ain fi'ilnya itu fathah, maka dalam fi'il mudhari itu bisa tiga kondisi. Bisa yaf'alu, sama-sama fathah, bisa yaf'ilu, ini di kasroh, bisa yaf'ulu. Nah, kita kok ngerti di sini ain fi'ilnya fathah, di sini fathah, kemudian di sini kasroh dengan di sini domah. Lihatnya dari mana? Dari kamus bahasa Arab. Atau kita pernah mendengar orang Arab berbicara. Namun biasanya kalau di kamus ya Pak, ada yang punya kamus di sini? Ada yang punya kamus bahasa Arab? Ada ya?
Itu biasanya kalau dia misalkan di kamus itu terus kataba ya, nanti dikode di sini. Berarti dia bisa fiil ini bisa dua posisi, bisa ini, bisa ini. Mudhari'nya nanti ini seperti itu. Namun kalau kataba bukan kasroh ya. Kataba yaktubu. Nah, kok kita bisa tahu dia pakai domah ain fiilnya? Itu dari kamus. Kataba yaktubu seperti itu. Kita nggak bisa bikin asal-asalan sendiri. Begitu. Ada kamusnya. Namun biasanya kalau kita sudah sering membaca atau sering komunikasi dengan bahasa Arab, akan terbiasa dengan sendirinya. Seperti itu. Ini kalau yang di fathah. Kalau yang di kasroh di domah ada kemungkinan sendirinya. Nah, namun nanti jangan terlalu jauh dulu, nanti bingung ya Pak. Nanti insya Allah di babnya sendiri akan ada. Di buku itu ada nanti. Gambaran saja itu tadi, sehingga nanti ini kita pakai yang dasar ya. Yang pertama kali fa'ala yaf'alu. Ya, langsung kita pakai yang yaf'alu, yang ain fiilnya fathah. Contohnya fataha yaftahu. Kemarin kita sudah pakai. Lagi 3. Apalagi Pak yang ain fiilnya fathah? Qara'a yaqra'u ya. Yaqra'u. Baik. Kalau kita melihat, maka fi'il mudhari adalah kata kerja yang sekarang atau yang akan datang. Sehingga polanya yang di depan, ya, kalau kita kemarin berbicara rumus ya, fa'ala, fa fi'il ain fi'il lam fi'il, maka ini berlaku di mudhari. Maka mana fa fi'ilnya? Ya tetap ain fi'ilnya ya tetap, lamnya juga tetap fa fi'il ain fi'il lam fi'il. Maka huruf yang pertama namanya huruf apa? Mudhari'ah yang tadi. Yang pertama namanya huruf mudhari'ah. Adapun nanti tambahan, maka dia menggantikan domir. Jadi sudah kuncinya kemarin 3 huruf dasar kita harus paham. Fa'ala, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, seperti itu. Sehingga ini adalah huruf tambahan. Kalau kita ngerti tambahannya, kita ngerti huruf tambahannya, kita akan ngerti itu maksudnya apa dan fungsinya untuk apa. Nah, seperti itu. Sehingga di sini fa'ala yaf'alu, ya, fa'ala yaf'alu. Kalau kita artikan fa'ala artinya bekerja kemarin ya. Kalau yaf'alu berarti ya akan bekerja atau sedang bekerja. Nah, kita pakai yang sedang ya, pakai yang sedang. Jadi yaf'alu artinya dia satu orang laki-laki sedang bekerja. Nah, kemudian harokat terakhir Pak, fi'il mudhari ya wajib domah. Wajib domah. Yang berubah nanti ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya. Di Al-Quran juga banyak. Nanti kita sambil cari ya. Seperti kemarin, nanti kita tengok ain fi'il yang domah, ain fi'il yang kasroh. Nah, itu juga ada. Kemudian fataha yaftahu. Fataha artinya membuka ya, dia satu orang laki-laki telah membuka. Tapi kalau ditambahin huruf mudhari'ah menjadi yaftahu ya, ini di domah belakangnya, maka artinya dia ya satu orang laki-laki sedang membuka. Yaftahul babal masjid. Yaftahu babal masjid. Dia satu orang laki-laki sedang membuka pintu masjid. Yaftahu babal masjid. Kemudian ditanya, man? Siapa? Kan begitu. Huwa Muhammad. Nah, misalkan kita ngomong yaftahu babal masjid, kemudian kita berhenti, kan artinya dia satu orang laki-laki sedang membuka pintu masjid. Ada teman yang dengar, dia ini siapa? Dia akan bertanya, man? Kan begitu, siapa?
huwa Muhammad. Jadi di situ sudah ada dua konteks kalimat, jumlahnya jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Seperti itu. Kemudian yaqra'u. Qara'a artinya membaca. Yaqra'u artinya dia ya satu orang ya sedang membaca. Beda kalau yang kemarin kataba. Kataba maka dia mudhari'nya ke yaktubu. Nah, maka ain fiilnya dia domah. Kataba lo kok bisa domah? Iya, lihatnya di mana? Di kamus. Seperti itu. Jadi nggak dikarang. Saya maunya kasroh kok, ya nggak bisa. Jadi tidak dikarang. Nanti kalau bisa ini kan pelajaran tasrif atau sorof ya. Nanti kalau sudah kita di bukunya, kita akan belajar bagaimana lihat kamus. Nanti Bapak semua bisa lihat di mana sih dia kode untuk dia itu domah, kasroh atau fathah dalam fi'il mudhari'nya. Nah itu ada. Saya lanjutkan. Yaf'alani. Berarti di sini yaqra'ani. Begini ya Pak tulisannya. Salah nih ya. Saya lagi membayangkan. Astagfirullah. Betul Pak? Nah, ada yang salah? Kalau ada yang kurang pas, bilang Pak. Yaf'aluna. Nah, saya jelaskan dulu sebelum ke hiya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Ini sama, ini huruf mudhari'ah. Maka ain dengan nun, kemarin kita belajar tentang musanna. Musanna itu dua, itu kalau ada tambahan apa? Alif dengan nun. Sehingga alif dengan nun ini menggantikan huma. Yaf'alani, maka artinya dia dua orang laki-laki sedang bekerja. Yaftahani berarti apa? Dia dua orang laki-laki sedang membuka. Yaqra'ani maka dia dua orang laki-laki sedang membaca. Begitu juga yaf'aluna, kemarin kita belajar jamak ya. Tambahannya wawu dengan nun. Sedangkan di depan dia huruf mudhari'ah. Sama. Ini juga wawu dengan nun, maka wawu dengan nun ini menggantikan hum. Mereka sedang bekerja. Mereka siapa? Laki-laki. Yaftahuna berarti mereka sedang membuka ya. Membuka apa? Belum dilanjut. Yaqra'una mereka sedang membaca. Taib. Kemudian di sini mulai berubah. Yaf'alu menjadi taf'alu. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu. Maka di sini menjadi taftahu. Taqra'u. Ya. Huma ini masih menggunakan tak. Taf'alani. Taftahani. Taqra'ani. Hiya. Ada yang tahu Pak?
yaf'alna, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Dia sedikit berbeda. Untuk siapa ini? Perempuan. Mereka perempuan. Menjadi yaftahna, yaqra'na, taf'alu. Ini huruf mudhora'ah. Hiya, takdiruhu hiya, dia enggak nampak. Kemudian huma, ini sama seperti di atas. Sama bedanya huruf mudhora'nya menggunakan huruf ta. Yaf'alna, ya, yaf'alna hunna, menggantikan mereka perempuan, ya. Ini sedikit berbeda. Jadi beda dengan yang lain. Anta, taf'alu. Jadi kalau anta kemudian hiya sama ya Pak? Sama. Apa yang membedakan? Nanti di konteksnya. Taf'alu, taftahu, taqra'u. Kemudian antuma, taf'alani, taftahani, taqra'ani. Antum apa? Taf'aluna, taftahuna, taqra'una. Anti apa? Ada yang pernah belajar? Yang pernah belajar bahasa Arab insya Allah ini pasti belajar duluan.